Hey guys, welcome to Daily Screen. Buat kalian semuanya yang lagi cari series superhero yang pengen kalian tonton mingguan, kita punya rekomendasi baru. Ini adalah series yang berjudul Gen V. Mungkin sebagian teman udah tahu, tapi Gen V ini buat teman-teman yang belum tahu adalah spin-off dari series The Boys. Buat kalian yang udah nonton The Boys season pertama, season kedua, season ketiga, wajib banget namanya nonton Gen V. Ini ya sekalian kalian nunggu kayak intermezzo lah sebelum season keempat dari The Boys dirilis, karena akhir dari season ketiga itu kan bener-bener mind blowing. Starlight juga udah cabut dari The Seven, dan Gen V ini ternyata punya kisah yang lebih luas lagi, kayak memperluas universe dari The Boys, dan gue nyaman banget nontonin series ini. Sejauh ini udah rilis sekitar 3 episode, tapi dari 3 episode itu benar-benar gue tertarik dengan setiap karakter yang ada di series ini. Meskipun jujur memang setiap karakter gue tuh nggak kenal gitu ya dengan beberapa karakter yang ada di sini, tapi entah nyaman banget karena penceritaannya tuh memang benar-benar dijelaskan per karakter kayak gini, karakter kayak gini, dan dari awal pun langsung badass parah pertarungannya gitu. Salah satunya ada karakter yang namanya Golden Boy. Itu kan kayak tiruan dari Human Torch lah kalau di Marvel. Memang tujuannya memang tiruan dari situ. Tapi di sini kalau di dalam komik itu sebenarnya Golden Boy nggak ada ya di komik-komik dari The Boys itu sendiri. Tapi di sini menarik banget, dia tuh seolah-olah dijadikan karakter utama. Tiba-tiba malah meninggoy di akhir gitu ya. Belum lagi otongnya ditonjokin gitu. Dan gue tuh cukup ngakak dengan series ini gitu. Jujur The Boys Universe, film-filmnya tuh ataupun seriesnya nggak pernah gagal karena menghadirkan sesuatu yang nggak ada di superhero benerannya, tapi dibuat dengan what if kalau superhero itu sebenarnya jahat dan sebagainya. Dan gue menemukan sisi itu yang ada di The Boys, karena itulah salah satu kunci kenapa The Boys ini benar-benar berhasil. Gue nyaman banget nontoninnya. Kayak kalau di Marvel, DC mereka main aman dengan mencari segmen pasar yang semua umur gitu ya, mentok-mentok mungkin ya PG-13 kali gitu ya. Tapi di The Boys mereka lebih condong ke R-rated, dan gue suka banget gitu, banyak sekali karakter-karakter yang gue ngefans. Nah, untuk Gen V ini sendiri barusan gue cek di Rotten Tomatoes, mereka mendapatkan predikat fresh di mana memperoleh 95% dari kritikus film. Belum audiens itu belum ada skornya, tapi dari kritikus saja udah memberikan 95%. Itu wow gitu, karena itu rekomendasi banget. So buat teman-teman yang mungkin belum nonton ini, mungkin lagi mikir-mikir gue ntar aja lihat dulu dah. Nah, ini cocok banget ditonton karena ya lagi-lagi sambil menunggu season keempat dari The Boys yang kabarnya sedang dalam tahap produksi. Sabar buat teman-teman yang nanyain gitu ya. Sekarang mari kita ulas lebih jauh lagi Gen V ini, dan apakah penjelasan kita ini akan menarik minat kalian untuk nonton Gen V ini. Simak penjelasan kita sampai selesai. Dan yap, setelah gue nonton 3 episode dari Gen V, gue jadi tahu kalau series ini ternyata menceritakan aktivitas mahasiswa yang punya kekuatan super. Bahkan semuanya juga punya kekuatan super yang ada di universitas yang namanya adalah Godolkin University. Nah, Godolkin University ini di bawah langsung oleh naungan dari Vogue Internasional, di mana itu juga yang menaungi The Seven. Jadi dari universitas ini, kalau mereka udah berhasil nanti memperoleh peringkat, mereka akan langsung naik karir masuk menjadi anggota The Seven. Jadi nggak yang tiba-tiba kalian punya kekuatan super gede dan powerful, kalian tiba-tiba bisa masuk gabung ke The Seven, enggak. Tapi ada beberapa saringan, runtutan. Nanti ada beberapa superhero tuh yang mungkin bakatnya lebih cocok di broadcasting misalnya, sama kayak universitas asli men. Dan mereka akhirnya punya dilempar ke broadcasting. Ada yang cocoknya di bagian kriminal. Nah, cocoknya mereka dilemparkan ke karir yang berhubungan dengan polisi dan sebagainya gitu. Ada yang cocok untuk superhero secara luas gitu. Nah, itu akan dimasukkan ke The Seven bersama dengan Homelander, Queen Maeve, dan masih banyak lagi yang lainnya guys. Nah, ngomongin soal Godolkin University, ini juga merupakan cerminan dari X-Mansion atau Xavier Institute. Ya, memang tujuan dari The Boys itu lahir juga sendiri kan memang untuk ngebayol ataupun jadi kayak humor-humoran parodi untuk superhero asli kayak Marvel dan juga DC gitu ya. Nah, kebetulan untuk Godolkin University ini itu kayak parodi untuk Xavier Institute yang ada di film-film X-Men. Buat kalian semuanya yang mungkin kurang puas dengan penggambaran dari Xavier Institute yang ada di film X-Men, karena screen time mereka itu dikit banget di film-film X-Men, karena memang fokus dari kejadian di film-film X-Men itu mereka lebih
lebih fokus ke event-event yang lebih besar, terutama dengan anggota-anggota inti dari X-Men. Tapi kita kan sebenarnya benar-benar penasaran gimana sih cara belajarnya orang-orang yang ada di X-Mansion tersebut, gimana mereka memperoleh kekuatan dan bagaimana mereka bisa terpilih nanti jadi anggota inti dari X-Men. Itu kan kita pengen lihat. Nah, celah tersebut ternyata dimanfaatkan dengan sangat baik oleh The Boys Universe ini. Hadirlah Godolkin University dengan Gen V-nya ini. Ternyata kita bisa melihat ya setidaknya membayar lah gitu apa yang terjadi juga dengan X-Mansion gitu. Meskipun ini berbeda dunia, berbeda universe, tapi gue cukup puas lah. Di sini kita benar-benar diperlihatkan ada yang kekuatan kayak gini, ada juga kayak Maverick, dia tuh bisa kekuatannya tuh bisa menghilang, nggak kelihatan gitu, goib gitu. Itu ada banyak sekali yang kita bisa lihat dari series ini. Dan setelah menyaksikan Gen V sampai episode 3, kita jadi tahu kalau setiap bayi-bayi tersebut yang terpilih, akhirnya orang tua mereka mungkin yang punya duit, punya kuasa, mereka memperoleh satu Gen V, satu tabung Gen V suntikan gitu. Setelah mereka mendapatkannya, anak mereka yang masih bayi tersebut dijos gitu, disuntik, dan mereka nunggu nih anak gue dapat kekuatan kayak gimana nanti ya. Nah, ada beberapa anak yang langsung memunculkan reaksi dan tahu gitu kekuatannya apa. Tapi memang tidak semua bayi langsung ketahuan kekuatan mereka. Ada yang juga tahunya tuh sekitar umur 1 tahun, 2 tahun. Nah, khusus dengan karakter utama yang ada di Gen V ini yang bernama Mary Morrow ini, ternyata dia baru tahu dia punya kekuatan itu ketika dia menstruasi di pertama kalinya gitu. Ketika mohon maaf gitu kayak cairannya keluar dari dalam tubuhnya. Nah, dari sana ternyata kekuatan dari Mary ini adalah bisa mengendalikan darah. Nah, itu ngeri banget gitu. Dan dia waktu itu kaget, sekaget-kagetnya nggak tahu bagaimana mengontrol kekuatan tersebut. Tiba-tiba ibunya masuk gitu karena anaknya baru menstruasi pertama kali gitu, dia gembira gitu. Pas masuk ternyata malah membunuh orang tuanya, masuklah gitu ke leher orang tuanya, meninggoy di situ. Akhirnya orang tuanya juga datang ke toilet tersebut. Si Mary ini kaget dan jerit gitu, darahnya juga ikut muncar kemana-mana. Orang tua bapaknya juga meninggoy pas di momen ini. Dan itu merupakan latar kejadian yang sangat keren untuk memulai franchise dari The Boys ini, dan khususnya untuk memulai series dari Gen V ini. Dan kita langsung tertarik dengan cerita dari Mary Monroe ini. Sebenarnya gue nggak yang kenal banget dengan Mary ini, apalagi dengan tampangnya juga belum terlalu kenal gitu ya. Tapi dengan kisah yang dihadirkan gue suka banget men. Buat kalian semuanya yang nanyain, bang apakah karakter The Boys juga akan ada di series Gen V ini? Tenang, akan banyak sekali karakter-karakter yang hadir di The Boys juga hadir di series Gen V ini guys. Yang pertama itu ada A-Train, ya kalian pasti tahu gitu A-Train. Nah, A-Train ini muncul di televisi, tepatnya kejadian itu sekitar 8 tahunan yang lalu ketika A-Train ini pertama kali join ke The Seven, dan dia itu adalah salah satu karakter pertama berkulit hitam yang membuat orang-orang kulit hitam itu bangga, termasuk juga ayah Mary gitu ya. Dan di situ kita bisa melihat A-Train tentu balik lagi ya. Yang kedua The Deep juga hadir meskipun sekilas dia mengucapkan belasungkawa. Kemudian ada Adam Borke yang jadi sutradara lah di film ini, juga hadir lagi. Selanjutnya ada karakter Love Sausage juga hadir lagi di series Gen V ini meskipun cuma sekilas. Buat teman-teman yang nggak ingat dengan Love Sausage, dia yang punya otong panjang itu gitu ya. Kalian pasti ingat kalau dibilang kayak gitu ya. Kemudian juga selanjutnya ada karakter dari Madeline Stillwell. Madeline Stillwell ini kan juga udah dibunuh oleh Homelander, tapi di sini hadir lagi menemani proses-proses pelantikan dari A-Train 8 tahun yang lalu. Jadi menarik banget sih kita bisa melihat Madeline lagi meskipun cuma di masa lalu guys. Selanjutnya ada karakter dari Ashley Barrett. Tentu saja Ashley ini hadir lagi karena dia juga adalah wakil presiden senior hero terbaru sejak meninggalnya kata-kata terpenting yang di The Boys season ketiga. Dia sekarang menjabat sebagai orang penting. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu kekuatan karakter utama yang ada di series Gen V ini. Yang pertama ada karakter yang bernama Mary Morrow, di mana Mary Morrow ini mempunyai kekuatan hemokinesis atau memanipulasi darah. Dia ini bisa mengontrol, membekukan dan juga memadatkan darah. Dan menariknya kita punya gambaran lain juga. Ternyata si Mary ini bukan cuma bisa memecah jadi senjata si darah-darah itu, tapi juga bisa menyelamatkan orang yang lagi kecelakaan misalnya kayak pendarahan dan bakal meninggal. Jadi dia masukkan lagi itu darahnya dan
dipadatkan lagi dan aliran darahnya lancar lagi gitu. Jadi bisa jadi dokter sekaligus gitu ya. Sejauh ini cukup menarik meskipun memang kekuatan dari Mary ini menjijikkan sebenarnya, kok darah kok bisa gitu. Setiap dia mau menggunakan kekuatan dia selalu tuh nyanyatin telapak tangannya tuh ya. Gue nggak kebayang berapa sayatan nanti ada di tubuhnya kalau dia ngelawan Homelander gitu. Jadi kalau kalian tanya apakah Mary bisa mengalahkan Homelander suatu saat nanti, kayaknya sih bisa-bisa aja, kecuali memang kalau Mary ini terjebak dengan politiknya si Homelander, kata-kata rayuannya itu sih menjadi kekuatan utama sebenarnya dari Homelander gitu. Kekuatan bacot no jutsunya. Tapi kalau ketika dia berantem beneran dengan Homelander, ketika Homelander itu berdarah atau ada orang sekeliling yang berdarah, maka si Mary ini bisa saja mengeluarkan semua darah tersebut dan menyerang Homelander. Bisa saja menang sih sebenarnya walaupun agak susah gitu ya. Nah, sekarang mari kita bahas di karakter kedua. Karakter kedua ini ada Andre Anderson. Andre Anderson ini semacam Magneto bocilnya lah untuk kalau di Marvel gitu ya. Karena Magneto dewasanya itu bapaknya gitu, bapaknya sendiri gitu ya. Nah, si Andre Anderson ini punya kekuatan memanipulasi logam dan juga kekuatan super tentunya. Jadi dia bisa punya kekuatan juga. Jadi menarik banget, Andre Anderson juga akan menjadi karakter utama juga di series ini. Yang tadinya gue pikir dia cuman pemeran pendamping, tiba-tiba ternyata dia jadi karakter utama juga, jadi pemeran utama. Itu sih salah satu plot twist yang menurut gue suka banget. Di karakter ketiga tentu saja ada Golden Boy. Meskipun dia udah ya tewas gitu ya, ini super spoiler gitu ya. Tapi memang Golden Boy ini punya kekuatan bisa mengeluarkan api ke seluruh tubuhnya, bisa terbang dan juga punya kekuatan yang luar biasa. Mirip banget sama Human Torch. Ya nggak mirip ya, memang ini kan parodinya si Human Torch gitu ya. Tapi memang tadinya gue benar-benar mengidolakan karakter ini karena memang dari awal diidolakan, dia ini jadi ikonnya Godolkin University. Tapi tiba-tiba ya kayak gitu berantem gitu karena ada beberapa rahasia-rahasia yang akhirnya itu membuat otaknya itu kayak kurang waras gitu, pengen menyelamatkan adiknya gitu ya. Jadi ini super spoiler buat teman-teman belum nonton. Mungkin bisa dimaklumi lah. Kalian juga kalau belum nonton belum terlalu ngerti juga kali ya dengan jalan ceritanya. Tapi percayalah kalau kalian udah nonton ini ajib parah gitu ya. Nah, sekarang mari kita bahas di karakter yang keempat ada Emma Mayer atau Little Cricket. Nah, Little Cricket ini ya bayolanya ataupun parodianya untuk Ant-Man gitu ya, mirip-mirip lah kayak gitu. Kalau Ant-Man butuh kostum untuk menyusulkan tubuh, dia enggak. Dia bisa menyusulkan tubuh ketika dia muntah gitu ya. Dia colok aja ke tenggorokan gitu, makin mengecil aja gitu ya. Sama juga dengan kekuatannya ketika dia mau bangkit lagi jadi manusia normal, dia harus makan gitu. Jadi semakin banyak makan makin normal lagi ya. Jadi ingat si otongnya Deadpool gitu aja, gue jadi ingatnya kayak gitu, mirip-mirip ya. Jadi memang Little Cricket ini punya kekuatan memanipulasi atau pengurangan ukuran tubuh. Sejauh ini gue belum melihat secara jelas bagaimana kekuatannya karena dari episode 1 sampai 3 Little Cricket ini cuma jadi bulian doang. Jadi dia belum menemukan jati dirinya. Barulah di akhir dari episode 3 kita akan melihat si Little Cricket ini ternyata bisa menembus conge gitu. Jadi kalian silakan nonton. Kalau kalian nonton pasti udah ngerti gitu ya. So sekarang mari kita beralih ke karakter yang kelima, ada Kate Dunlap, di mana Kate ini memiliki kekuatan kontrol pikiran mirip kayak Profesor Xavier gitu. Tapi memang kalau Xavier kan bisa memanipulasi dan sebagainya dari kekuatan pikiran, tapi di sini Kate masih bener-bener baru menggunakan kekuatannya. Sejauh ini dia baru bisa cuman kayak menghipnotis orang aja gitu ya. Dia pegang tangannya, hey silakan belikan saya coklat gitu. Jadi si yang dipegang tangannya itu beli coklat gitu. Tapi jujur dari kekuatan Kate ini gue curiga dengan karakter ini karena jangan-jangan ke depan karakter inilah yang akan menjadi karakter terkuat yang ada di Godolkin University dan bahkan juga punya nasib cerah nantinya di The Boys season keempat mungkin ya. Karena gue curiga dengan dilemahkannya karakternya nggak banyak ditampilin, cuman jadi pacar Golden Boy doang gitu, beralih ke si Andre juga. Gue jadi penasaran karena series ini punya penuh plot twist. Gue berharap banget bahwa Kate ini bakal jadi karakter terkuat karena sejauh ini dia baru bisa mengontrol tangan aja. Gimana kalau dia bisa telekinesis dan sebagainya sama kayak yang dilakukan oleh Profesor Xavier, itu lebih bahaya lagi gitu guys ya. So sekarang mari kita beralih ke karakter yang keenam, ada karakter namanya adalah Jordan Lee. Nah Jordan Lee ini punya kekuatan transformasi gender dan juga tubuh sekaligus ya. Jadi bisa jadi cewek dan juga bisa jadi cowok gitu. Aneh juga ya orang tuanya nyari Gen V yang kayak gitu ya. Apakah
pembagian Gen V tuh kayak pembagian bansos kali ya gitu, menyebar siapa aja dapat suntikan dan dicolokin cus ke anaknya, entah anaknya punya kekuatan apa, jadi nggak bisa request, kayaknya sih kayak gitu guys ya. Tapi intinya adalah kekuatan dari John Lee ini bisa berubah tubuhnya dan juga punya kekuatan super tentunya, dan juga daya tahan tubuh yang kuat. Nah di episode 1-3 ini kan kita melihat dia berhadapan dengan si Golden Boy dan dia punya kekuatan yang setara, bahkan dia nomor 2 setelah masuknya Mary dan juga politik gak jelas itu ya. Tapi memang akhirnya si Jordan Lee ini kayak terpuruk lah untuk di episode 3. Gue curiganya dia bakal jadi villain nanti ya di akhir-akhir series dari season pertama Gen V ini guys. Tapi memang selain ada 6 karakter utama tadi, tentu saja ada karakter lain yang ada di Universitas Goldolkin ini yang juga punya kekuatan tapi belum dieksplor sepenuhnya. Gue curiga karakter ini juga akan berperan penting nantinya di episode-episode selanjutnya. Yang pertama ada Maverick. Maverick ini kekuatannya tuh bisa menghilang, badannya tuh nggak kelihatan, dia cuma pakai topi sama kacamata doang, jadi bisa di mana aja dia. Dan gue curiga jangan-jangan memang Maverick ini merupakan anak dari Translucent, karena memang sempat di pas kematian dari Translucent si Homelander sempat ngomong kalau Translucent ini punya putra namanya Maverick. Nah kayaknya beneran si Maverick ini adalah anak dari Translucent guys. Nah yang kedua ada Polaritas. Polaritas ini adalah ayah dari Andre Anderson tadi. Dia ini punya kekuatan logam, mengendalikan logam sama kayak Magneto. Jadi dia ini juga salah satu anggota dari legendaris lah yang dimiliki oleh Vogue Internasional. Dan dia ini kayaknya adalah Magneto versi tua, dan si Anderson tadi anaknya Magneto kayak gitu guys. Jadi gue penasaran banget, dan Anderson ini adalah salah satu orang yang mengetahui rahasia besar yang ada di bawah tanah dari Gen V. Nah yang ketiga itu ada Sam. Sam ini merupakan adik dari Golden Boy. Dia ini punya kekuatan super dan juga kebal. Jangan-jangan ini kayak parodinya untuk ala-ala kayak ini ya Captain America kali ya, mirip-mirip ya. Meskipun di The Boys sudah ada juga gitu ya parodi dari Captain America, tapi di sini kayaknya versi bocil ya gitu, versi juniornya, yang Avengersnya kayaknya kayak gitu ya gitu. Karena ada banyak sekali hal menarik yang belum dikulik dari karakter Sam ini, karena di akhir dari episode 3 kita akan melihat bagaimana Sam akan menyelamatkan Little Cracker setelah kejadian itu gitu ya. So sekarang mari kita beralih ke satu pertanyaan yang menarik banget buat gue jawab. Pertanyaannya adalah apakah series Gen V ini layak untuk menjadi perluasan alam semesta ataupun universe dari The Boys? Gue langsung jawab iya, karena memang setelah menyaksikan Gen V ini gue jadi punya pandangan yang luas banget untuk universe dari The Boys. Nggak cuman kita melihat yang level-level tinggi, nggak cuma kita ngelihat Homelander aja, tapi setelah melihat Gen V kita punya pandangan bahwa ada bibit-bibit lagi selain dengan The Seven. Jadi ketika The Seven nanti hancur, masih banyak loh project-project Vogue Internasional yang disembunyikan, terutama dengan yang namanya The Wood. Itu kayak sisi berbeda banget yang ada di series Gen V ini, dan permasalahan utama dari series Gen V ini ada juga di The Wood ini, dimana letak The Wood itu ada di bawah sekolah dari Goldolkin University ini. Dan itu menarik, kayaknya episode 4, 5, 6 kita akan melihat bagaimana perjuangan Mary bersama teman-temannya untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di The Wood ini guys. Dan menarik banget karena The Wood ini setelah gue lihat-lihat setelah menyaksikan seriesnya, ini adalah kumpulan-kumpulan para superhero yang punya kekuatan mengerikan, yang Vogue ini nggak mau mereka ini tampil di publik karena akan berbahaya dan mengacaukan politik-politik kekuatan yang udah dijalankan Vogue dari season pertama sampai 3 ini guys. Jadi The Wood itu adalah tempat mereka menempah, mencetak dan juga mengurung para superhero yang berbahaya. Jadi menarik banget kalau di akhir dari season pertama Gen V mereka semua bebas. Tentu ini merupakan pengaturan untuk kejadian-kejadian yang ada di season keempat The Boys nanti, dan itu luar biasa bakal chaos parah di season keempat dari The Boys ini guys. Oke guys, mungkin hanya itu saja yang perlu kita bahas dari Gen V ini. Semoga saja video ini bisa menjadi referensi kalian untuk nonton, atau buat teman-teman yang udah nonton ini jadi bahan diskusi yang menarik banget di kolom komentar di bawah. Jangan lupa kalau kalian punya teori, punya pengetahuan baru, atau punya fakta menarik yang gak sempet gue masukkan di video kali ini, tambahkan dong di kolom komentar, karena gue pengen lihat perspektif kalian untuk Gen V ini guys. Dan bagaimana kedepannya nasib dari The Boys Universe, kita serahkan ke kalian semuanya. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Nantikan terus video-video pembahasan kita terkait dengan series superhero, film superhero, dan sebagainya hanya di channel ini. Kalau kalian belum subscribe, tega banget gitu ya. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya.